warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Anjar Lestari. Dan saya Arsya Malia Fitri dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang hambatan pembangunan, faktor dalam negeri. Terdapat beberapa submateri dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah perangkat penduduk, efek perkembangan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan, lalu efek tak langsung perkembangan penduduk terhadap pembangunan, kemudian efek dualisme ekonomi terhadap mekanisme pasar, efek lingkaran perangkap kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi, pembentukan modal manusia, dan peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Perangkap penduduk, efek perkembangan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan. Pada poin ini, kita akan melihat efek positif dan negatif dari perkembangan penduduk serta ada teori Nelson. Nah, yang pertama, efek positif perkembangan penduduk. Jadi, perkembangan penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat suatu pembangunan ekonomi. Jadi, ia dipandang sebagai faktor pendorong karena yang pertama, dapat menambah jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Jadi, di masa yang akan datang, kita tidak akan kekurangan tenaga kerja. Nah, lalu yang kedua, pertambahan penduduk jika dibarengin dengan pendidikan, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja ahli, terampil, dan entrepreneur berpendidikan. Selanjutnya yang ketiga, akan adanya perluasan pasar. Karena luas pasar barang-barang dan jasa ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan tentunya oleh jumlah penduduk. Jadi intinya, pertambahan penduduk ini jika disertai dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu yang kedua, efek negatif perkembangan penduduk. Nah, yang pertama itu, masalah pengangguran pastinya akan bertambah serius karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Nah, lalu yang kedua, produktivitas sangat rendah. Dia menyebabkan perkembangan produksi pertanian yang rendah pula. Nah, hal tersebut dapat menurunkan tingkat pendapatan per kapita. Nah, lalu yang ketiga ada teori Nelson, pembangunan dan perangkap penduduk. Nah, Nelson ini menjelaskan teorinya dalam bentuk kurva, dapat dilihat pada buku ekonomi pembangunan. Jadi, menurut Nelson, lajunya pertambahan penduduk itu tidak selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya, efek tak langsung perkembangan penduduk terhadap pembangunan. Nah, yang pertama, pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Jadi, menurut Koale, pertambahan penduduk yang cepat akan mengurangi jumlah tabungan masyarakat dan akan menambah proporsi pendapatan nasional yang akan diterima oleh penduduk yang sama sekali tidak menabung. Jadi, kita misalkan sama halnya seperti di dalam keluarga itu terdapat pertambahan anggota. Nah, otomatis jumlah tabungannya itu kan akan berkurang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka semua, terutama untuk kebutuhan yang anggota barunya tersebut juga, ya kan? Nah, lalu yang kedua, pertambahan penduduk dan penanaman modal. Nah, jadi pertambahan penduduk yang pesat mengharuskan pemerintah membangun fasilitas-fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Sehingga hal tersebut mengurangi penanaman modal untuk membangun kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif. Nah, lalu yang ketiga ada pertambahan penduduk dan pemerataan. Nah, jadi semakin banyaknya penduduk, maka masyarakat itu akan berurbanisasi ke kota-kota besar. Sehingga di kota-kota besar kan akan terjadi kenaikan harga seperti sewa tanah, sewa rumah, dan harga yang lainnya itu akan naik dengan cepat. Jadi berbanding dengan di desa. Nah, lalu yang keempat ada pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Nah, jadi dalam hal ini pertambahan penduduk menimbulkan pilihan antara memaksimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan teknologi modern atau memaksimalkan penciptaan lapangan kerja dengan teknologi sederhana. Nah, lalu yang kelima, pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan. Nah, jadi pertambahan penduduk yang pesat ini akan menambah jumlah impor untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, karena kan kebutuhannya
pasti akan semakin banyak. Nah, lalu yang keenam, pertambahan penduduk dan neraca pembayaran. Nah, jadi pertambahan penduduk ini meningkatkan jumlah impor dan menurunkan jumlah ekspor seperti halnya pada poin sebelumnya. Nah, selanjutnya, efek dualisme ekonomi terhadap mekanisme pasar. Yang pertama, masyarakat tradisional dan efeknya kepada pembangunan. Nah, antara sektor modern dan tradisional terdapat perbedaan tingkat upah yang cukup tinggi karena perbedaan tingkat produktivitas yang besar antara kedua sektor tersebut. Lalu yang kedua, gambaran mengenai efek dualisme ekonomi terhadap pembangunan. Nah, jadi simpelnya itu, dualisme ekonomi menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Nah, lalu yang ketiga ada efek dualisme teknologi. Jadi dualisme teknologi ini menyebabkan dapat memperburuk penciptaan kesempatan kerja dan sektor pertanian. Akan tetapi, teknologi modern juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dualisme teknologi ini tidak berdampak buruk terhadap lajunya pembangunan, akan tetapi ia berdampak terhadap keharmonisan pembangunan. Efek lingkaran perangkap kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi. Pada negara terbelakang, lingkaran perangkap kemiskinan menyebabkan pengaruh-pengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu diantaranya tingkat pendapatan masyarakat menjadi rendah, lalu tingkat produktivitasnya rendah. Kemudian karena tingkat pendapatan dan tingkat produktivitasnya rendah akan mengakibatkan tingkat menabung masyarakat itu rendah, kemudian akan mengakibatkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena pertanian merupakan salah satu penghasil devisa negara yang terbesar. Mengapa demikian? Dengan adanya pertanian, mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, dan lahan-lahan yang ada di Indonesia memungkinkan penduduk untuk melakukan kegiatan bertani. Mayoritas penduduk yang bekerja sebagai seorang petani memiliki tingkat pendidikan yang rendah, biasanya berasal dari lulusan sekolah dasar. Meskipun pertanian membuka lapangan pekerjaan yang tinggi, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang banyak, namun dalam sektor pertanian tetap mengalami stagnasi atau tidak adanya peningkatan dalam pembangunan ekonomi. Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi diantaranya yaitu menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang meningkat, lalu meningkatkan permintaan produk industri, dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kemudian menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus. Kemudian meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah, lalu memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan. Pembentukan modal manusia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya alam manusia, yang dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu fasilitas dan pelayanan kesehatan. Pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan, dan stamina tenaga, serta vitalitas rakyat. Kemudian latihan jabatan. Ini termasuk ke dalam magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan. Lalu pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, kemudian menengah, lalu perguruan tinggi. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program extension khususnya pada bidang pertanian. Lalu yang terakhir adalah migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah tentu saja sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Mengapa demikian? Karena pemerintah merupakan pemegang atau pengatur kebijaksanaan dalam peraturan-peraturan ekonomi yang mana nantinya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Perubahan kerangka kelembagaan. Salah satu dari langkah pembangunan ekonomi adalah usaha mengubah sikap sosial budaya masyarakat itu sendiri.
Perubahan organisasi. Perubahan organisasi juga memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi. Perubahan tersebut mencakup pengembangan pasar dan organisasi pasar buruh. Di negara terbelakang, perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang dapat membangun sarana transportasi dan komunikasi untuk mengembangkan pasar, karena perusahaan swasta tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti itu. Overhead sosial dan ekonomi. Penyediaan overhead sosial dan ekonomi di negara terbelakang sebagian besar termasuk dalam kegiatan pemerintah. Kebutuhan bagi pelayanan dasar seperti jalan, kemudian kereta api, transportasi darat, telekomunikasi, gas, listrik, alat-alat irigasi, dan sebagainya penting sekali bagi pembangunan masa depan. Pembangunannya memerlukan investasi besar yang melampaui kemampuan perusahaan swasta di negara seperti itu. Tidak hanya itu, investasi di bidang pekerjaan umum mengandung risiko tinggi dan keuntungan baru muncul setelah melalui masa yang panjang. Karenanya, tanggung jawab pemerintahlah untuk menyediakan keperluan umum tersebut. Pertanian, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa pertanian adalah mata pencaharian utama di negara terbelakang yang menyumbang lebih dari 10 bagian pendapatan nasional. Namun demikian, pertanian tetap berada dalam keadaan stagnasi atau tidak mengalami perkembangan. Bagian pendapatan nasional itu tidak sepadan bila dibandingkan dengan jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan dalam bidang pertanian. Pembangunan industri. Pemerintah mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan industri yang tepat, sehingga dapat memberikan dorongan seperlunya bagi pengembangan industri rakyat, industri skala besar dan kecil. Pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan desentralisasi industri, sehingga industri-industri dapat disebar ke seluruh wilayah sesuai dengan kekayaan faktor mereka. Bahkan, penerapan kebijaksanaan pendirian pusat-pusat industri di dan sekitar kota kecil dapat membantu mengembangkan sumber-sumber setempat dan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar. Kebijaksanaan moneter dan fiskal yang tepat, pemerintah mampu menyingkirkan hambatan-hambatan ekonomi, kelembagaan, dan sosial di negara terbelakang. Kebijaksanaan moneter memainkan peranan penting dalam mempercepat pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan tersedianya kredit, dengan mengendalikan inflasi, dan dengan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mencoba memperbaiki ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan yang melebar bersama pembangunan. Kebijaksanaan ini akan memperluas pasar internal, mengurangi impor yang tidak penting, meniadakan tekanan inflasioner, dan merangsang berbagai jenis proyek pembangunan yang diinginkan. Terakhir yaitu perdagangan luar negeri. Pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan dalam pembangunan ekonomi kaitannya dengan perdagangan luar negeri dengan mengadakan promosi ekspor dan kebijaksanaan substitusi impor. Pemerintah membantu para eksportir dengan mengimpor bahan mentah dan peralatan modal yang diperlukan bagi produksi barang-barang yang dapat diekspor tepat pada waktunya, menghapuskan hambatan-hambatan ekspor, memberikan kredit, asuransi, dan fasilitas angkutan kepada eksportir, dan mengekang pertumbuhan konsumsi domestik melalui tindakan fiskal atau tindakan langsung. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan rangsang pajak, mengadakan persetujuan dagang bilateral dengan negara lain, dan berperan serta pada pameran dagang di luar negeri untuk pemasaran barang ekspor. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 6 dengan materi hambatan pembangunan faktor dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.